Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di video kali ini masih membahas tentang pendidikan di Qatar. Hari ini saya ingin berbincang dengan Zafran ya, Zafran Ahmad. Sebetulnya waktu saya di Qatar dari 2019 2021 Zafran juga di sana ya. Cuman karena COVID kayaknya, jadi tidak ada momen yang bisa mempertemukan kita. Pernah satu kali Zafran ngisi acara apa gitu. Pokoknya semacam seminar pendidikan dari SMA sampai kuliah di Qatar. Itu Zafran yang ngisi soal SMA-nya, SMP, SMA kalau nggak salah gitu. Tapi video itu ada di channel YouTube-nya PPI Qatar sebetulnya. Jadi situ lengkap. Jadi teman-teman yang mau tahu secara lebih luas mulai dari pendidikan SMP sampai kuliah pasca sarjana di Qatar itu ada di channelnya PPI Qatar. Itu sudah ada di sana. Oke, sekarang Zafran sudah balik ke Indonesia, sudah selesai di sana. Jadi sebetulnya di sana tuh bisa dikatakan mungkin pesantren ya, pesantren di Qatar. Eh, Mungkin selama 6 tahun, tapi nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang itu. Kemudian alhamdulillah sekarang Zafran sudah balik dan sudah masuk kuliah ya, masuk di kampus. Oke, kita sapa dulu. Apa kabar Zafran? Alhamdulillah baik Kak Darul. Kak Darul gimana kabar sendiri? Alhamdulillah baik. Sekarang berarti Zafran di mana posisinya? Sekarang saya lagi di Bandung. Di Bandung. Memang asli Mm-mm. Bandung Zafran. Oh enggak, saya rumahnya di Bogor sebenarnya. Oh, di Bogor. Tapi Mm-mm. sekarang kuliah diterimanya di Bandung. Kalau boleh Iya tahu di mana? benar. Di ITB, Institut Teknologi Bandung. TB. Jurusan apa Zafran? Jurusan Teknik Mesin Kak. Wah, keren. Pesantren di Qatar lanjutnya teknik mesin. Itu nggak ada masalah Zafran sama ijazah. Eh, Alhamdulillah nggak ada masalah, aman aja. Itu disetarakan nggak ijazahnya? Ya, kemarin masuk proses persetaraan. Itu di ini Kemendikbud apa Kemenak? Benar, benar di Kemdikbud. Kemendikbud. Mm-mm. Oke, oke, oke. Zafran berarti balik di Indonesia tahun lalu ya? Tahun lalu betul, 2021 bulan Juli akhir. Juli akhir. Itu Hmm, selesai apa ya? Pendidikannya berarti di 2021 juga. betul, selesai itu 2021 bulan Juni. Itu keluar ijazah kelas 12-nya di situ. Oke, oke. Hmm, Berarti aslinya di Bogor, benar. terus Hmm. SD di Bogor. SD juga di Bogor. SD sampai kelas 7 di Bogor. SD sampai kelas 7. Kelas 7 tuh berapa? Kelas 1 ya, MTS. Kelas 1 SMP. Kelas 1. Berarti sempat masuk SMP di Bogor. Iya, benar, sempat masuk SMP. Oke. Nah, berarti sekarang cerita nih, gimana Hmm. ceritanya dapat infonya sampai bisa masuk ke Mahadini ya namanya. Hmm. Mahadini Hmm. di Qatar atau yang di kita mungkin bisa disebut pesantren ya, karena itu kan berasrama. Ya, coba Betul, diceritakan betul. tuh, Fran. Ah, ah. Jadi awalnya sebenarnya dulu SMP-nya saya tuh di Kuwait. Karena ikut orang tua di sana, kerja di sana. Jadi di Oke, situ orang tua dapat info dari temannya kalau anaknya dapat beasiswa SMA di Qatar. Nah, dari situ dapat info gitu, jadi kita coba aja nih ikut ngeplay gitu. Siapa tahu bisa dapat juga beasiswa di Qatar. Terus nyoba ikut apa aja seleksinya proses dari awal sampai akhir, kirim file-filenya gitu. Terus nunggu pengumumannya, alhamdulillah keterima dapat. Gitu, oke, Kak. oke. Berarti Mm-mm. kelas 1 SMP di Bogor. Hmm. Terus di Kuwaitnya berarti kelas 2, kelas 3. Ya, kelas 2 SMP, kelas 8-nya masuk di Kuwait. Oke. Terus masuk di Qatar kelas 3 SMP-nya. Benar, kelas 3 SMP Oh, masuk. itu hitungannya mulai dari awal atau pindahan? Dari awal semester kelasnya. Oke, bentar. Sistemnya di Mahad Dini itu aslinya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti waktu Zafran masuk langsung kelas berapa?
Sebenarnya waktu itu daftar untuk kelas 1 SMA Mm, gitu Kak. Tapi ternyata pas eh, datang ke Qatarnya, terus ada proses penyetaran ijazah lagi antara ijazah yang keluar dari Kuwait sama Kemdikbud di Qatar, ternyata nggak setara. Jadi oke. saya tuh harus turun satu kelas. Jadi tadinya daftar buat kelas SMA kelas 1, jadi mulai sekolah di sana di SMA kelas SMA SMP kelas 3 kelas 9. Oh, oke. Oke, oke. Terus eh, itu bisa nggak sih? Ini kan berarti Zafran dapatnya dari eh, Kuwait ya, dapat Mm-mm. infonya. Ada nggak temannya Zafran gitu yang di Mahadi ini orang Indonesia yang betul-betul SD-nya tuh dari Indonesia, terus masuk di sana betul-betul satu MTS-nya. Ada, waktu itu sempat ada satu orang, sekarang masih ada di Qatar, dia kelas, mau naik kelas 12 kayaknya. Dia tuh datang dari pesantren di Indonesia. Mm-mm. Terus ke sana Ke mengulang sana berarti ya. daftar juga, prosesnya sama, Heeh. ikut penyetaraan juga, sama keterima juga, Alhamdulillah. Itu proses penyetaraannya bisa diproses online nggak dari Indonesia? Kalau itu kurang tahu ya, Kak. Kalau waktu dulu kan diurusin sama orang tua, jadi nggak ngikut. Jadi Oh, tapi kayaknya waktu kemarin, itu belum masa online sih. Masih manual, datang ke kantornya gitu-gitu. mm, berarti waktu Zafran masuk di Qatar, orang tua masih di Kuwait Iya, betul. Orang tua masih di Kuwait. sampai sekarang. Oh enggak, sekarang udah nggak di Kuwait, udah pindah lagi. Oh, I see. Oke. Terus itu berkasnya apa aja tuh, Zafran? Waktu Nah, daftar. kalau berkas seingat aku ya Kak, Mm-mm. Transkrip nilai, rapor. rapot, yang penting-penting itu ada rapot, terus di dalam websitenya itu, jadi infonya semua sebenarnya lengkap Kak, ada di website. Itu tuh Oke. diminta yang penting rapotnya ada, terus di situ nanti ada formulir yang harus diisi-isi, itu nanti lengkapin aja. Terus sisa-sisanya kayak ada surat keberlakuan baik, ada surat kesehatan, kayak ya sama lah kayak orang apply buat kerjaan gitu. Nanti semua Oke. itu dilengkapin aja terus tinggal dikirim ke Qatar, udah diterima sama mereka, filenya udah komplit lengkap, Mm-mm. diproses ke seleksi nanti. Oke. Itu bisa ini nggak bisa dikirimin nggak link link kampusnya itu? Boleh nanti aku kirimin ya kayak. Ah, oke. Supaya nanti teman-teman yang mau itu bisa langsung masuk ke situ kan. Itu websitenya berarti bahasa Arab ya? Iya, kalau nggak salah bisa ditranslate ke English juga sih. Oke, ada oke oke oke. Websitenya Auqaf sih. Gitu. Oh, websitenya Aukof. Aukof. Jadi buat info buat teman-teman, jadi Aukof itu maksudnya sama dengan Kementerian Agama ya. Kalau kita di sini, Betul, betul. kita di Ha-ha. Indonesia. Kalau di Qatar, di Kuwait kayaknya juga ya. Namanya Kementerian Wizaratul Auqaf gitu. Kementerian Auqaf. Wakaf. Oke. Setelah proses berkas ada ini nggak seleksi wawancara? Ada Kak. Tapi waktu di zaman saya ikut seleksi belum Hmm, ada. Jadi kalau nggak salah 2 tahun setelah saya itu baru ada interview. Jadi interviewnya tuh biasanya online, pakai hmm, WhatsApp atau Zoom atau nggak tahu sih bebas. Biasanya jadi oke. ganti-ganti. Berarti waktu Zafran itu enggak. Nggak ada. Jadi cuma nyertain Hmm, file-file yang diminta, udah nunggu pengumuman Bang. oke. Berarti sekali aja ya nunggunya. Iya benar. Oke, oke. Nah, eh, itu udah langsung keterima, semua yang keterima itu udah langsung full beasiswa atau gimana? Ada nggak yang lulus tapi nggak beasiswa? Eh, Semua dapat beasiswa. Semua Nggak dapat. ada nggak ada yang setengah-setengah, semua langsung dapat full. Oke. Yang di cover beasiswanya apa aja? Nah, yang di cover beasiswa itu pertama tiket dia datang ke Qatarnya, Mm-mm, terus nanti di pas udah sampai di asrama itu dapat tempat tidurnya, mm-mm, makan 3 kali sehari, mm-mm, terus tiap bulan nanti ada uang saku, terus mm-mm. peralatan sekolah juga di cover, kayak buku, tas, Oke. sepatu, baju olahraga itu semua dapat lengkap. Terus sama kalau liburan dapat tiket pulang pergi. Wah, enak banget. Itu liburannya Eh, sekali setahun.
sekali setahun di musim panas yang bulan Juli sampai Agustus. Iya, benar benar benar. Oh, itu Hmm. dapat pulang pergi. Pakai Iya, Qatar Airways. pakai Qatar Airways. Enak banget ya. Atau airline-airline yang ada lah, nggak tahu. Mantap pokoknya. Terus itu kalau misalnya apalagi namanya? Anggaplah misalnya eh, rumahnya itu tidak di ibu kota. Kalau misalnya kayak Zafran kan di Bogor ya. Jadi mungkin Hmm. penerbangannya cuma sekali gitu. Kalau misalnya teman-teman yang kayak misalnya yang seperti saya gitu di Makassar gitu. Itu ditanggung juga nggak 2 kali penerbangan, 3 kali penerbangan. Iya, ditanggung Kak. Jadi ada teman saya yang orang Indonesia juga, dia rumahnya di Kalimantan Selatan, Oke. di Banjarmasin. Dia Itu dapat ditanggung. tiketnya dari Qatar ke Jakarta dulu transit, terus lanjut lagi ke Banjarmasin. Wis, enak banget ya. Dikasih laptop nggak? Laptop enggak sih, Kak, nggak dikasih. Oh, oke oke. Terus 3 kali makan. Itu makanannya makanan ini. Cocok nggak lidahnya? Ya diterima-terima aja sih Kak. Pasti roti gitu kan. Bener, kalau pagi sih pasti roti, nggak mungkin Terus, nasi sih kalau pagi. oke. Terus kalau siang Kalau siang baru nasi, kayak nasi India atau nasi Arab lah. dengan daging, dengan Iya, kadang daging, kadang ayam, ada sayurnya juga, buah juga, lengkap kok biasanya. wis, enak banget ya. Nah, Terus satu kamar itu berapa orang? satu kamar itu buat 2 orang. Jadi kita tuh asrama itu ada beberapa villa gitu kayak di komplek. Nah, satu villa itu ada 5 kamar, satu kamarnya bisa buat 2 orang. Satu villa tuh maksudnya satu bangunan. Iya, satu rumah. Oke, satu rumah ada 5 kamar. Hmm. Berarti ada WC tiap kamar. eh nggak semua kamar ada WC-nya. Kayak eh, ada 2 kamar yang WC-nya bareng di tengah-tengah gitu di luar. Dapur nggak ada, nggak boleh Dapur masak. ada, 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 ada. itu Jadi lengkap disediain. rumah itu ada ruang tamunya, ada ruang setrikanya, ada dapurnya, ada kamar mandinya, lengkap semua, Kak. Oh, kalau ada videonya atau ada foto-fotonya bisa lah di-share supaya bisa Nanti saya aku share ke Kakak. saya tampilin kan supaya enak banget ya. Oke, terus dari situ dari apa asrama itu sepanjang Zafran di sana itu di ini nggak di rolling nggak diganti-ganti nggak sekamar? Kamarnya kamarnya tiap tahun diganti-ganti. Oh, Teman kamarnya juga biasa diganti-ganti. berarti setiap habis pulang summer beda lagi. Betul, betul. Jadi setiap pulang liburan tuh kamar wajib kita kosongin. Oke. Soalnya tiap tahun pasti diganti. Berarti semua barang dibawa lagi dong? Atau ada tempat ini Ada storage? ada guna, ada storage-nya, benar. Oke, bagus. Oke, enak banget ya. Di pesantren beasiswa di Arab lagi. Oke, terus jarak dari asrama ke kelas gimana? Jalan kaki? Eh enggak, pakai bus, Kak. Lumayan jauh soalnya. Kalau Kakak tahu itu kita asramanya di daerah Ain Khalid, Mm-mm. terus eh sekolahnya tuh di daerah Luqtah, deket deket Education City ya, kalau nggak salah. Jadi Itu lumayan ada, jauh, itu kira-kira setengah ada. jam. Wah, jauh itu kalau setengah jam Iya. di Qatar. Mm-mm. Oh, gitu. Oh, saya kira itu dalam satu kawasan gitu. Enggak, Hmm. jadi agak jauh sih asramanya. Oke. Berarti apakah semua di Ma'had Dini itu mahasiswa internasional? Ada nggak yang Qatari di situ? Kalau di Mahadini di sekolahnya itu sebenarnya ada anak yang datang dari kayak dia tinggalnya di Qatar, orang tuanya dari Qatar. Hmm. Jadi sebenarnya Mahadini itu sekolah biasa di Qatar, bisa Hmm. ada yang daftar karena dia tinggal di Qatar, tapi itu nggak beasiswa, Kak. Jadi yang Oh, beasiswa itu orang yang datang dari luar aja yang tinggal di asrama. oke, oke. Dalam satu kelas berarti laki-laki semua. Betul, itu sekolahnya full laki-laki semua, buat Full laki-laki. laki-laki. Oke, good. Dalam satu kelas itu berapa orang? Sebelum COVID itu tuh 30-an kalau nggak salah ya. Dari 30 itu yang presentasinya antara beasiswa dengan nggak beasiswa itu kira-kira berapa? Eh, Kayaknya tiap kelas beda-beda sih. Oh, Kalau nggak salah di kelas saya waktu itu berapa ya?
Mungkin 20 eh lima setengah-setengah kayaknya, 50-50. Jadi 15 yang dari Hmm. asrama, 15 lain dari luar, Yang nggak asrama dari ini, luar. oh mereka nggak asrama ya? Berarti mereka pulang pergi seperti sekolah Mm-mm. biasa. Iya, yang orang-orang itu biasanya orang tuanya kerjanya di Qatar. pemerintahan Qatar gitu. Kayak imam-imam, muazin. Oh, anaknya muazin. Biasanya gitu. Oke, ngerti, ngerti, ngerti. Oke, oke. Terus belajarnya dalam Mm-mm. 1 minggu itu libur hari Jumat pasti ya. Iya, Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu. Oke, Mm-mm. sama berarti. Terus sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Atau gini deh, aktivitasnya dalam 24 jam. Safran itu Boleh. kayak kayak gimana? Oke, kalau sekolah dari Minggu sampai Kamis ya, Kak. Itu tuh mulainya dari jam 7 pagi sampai 1.30 pulangnya. Oke. Itu Terus untuk jadwal sekolah. itu sholat ini enggak harus sholat jamaah kayak di pesantren-pesantren gitu Di atau di sekolahnya karena kita sampai 1.30, jadi ada break buat sholat zuhur. zuhur? Oke. Mm. Nanti 1.30 kan kita pulang. Jadi Mm-mm. pulang ke asrama, balik lagi. Kalau di asrama sebenarnya nggak ada kegiatan yang wajib-wajib sih, Kak. Jadi kalau Oke. udah kita masuk asrama udah bebas aja kita mau ngapain. Oke. Oke, berarti yang wajib sholat jamaah sholat duhurnya di sekolah. Terus makan Betul. siangnya di mana? Makan siangnya pas pulang ke asrama. Oh, berarti Asrama. sekitar jam 2-an Iya, betul. baru makan Pas malam. nyampe langsung biasa berebut tuh ke kantin. Ngantri langsung. Oh, ya ada semacam ini ruang makannya ya, living roomnya. Benar, benar. Itu satu bangunan sendiri. Satu bangunan sendiri khusus buat tempat makan itu. Oke, oke. Terus kalau ada yang sakit gimana dong? Kalau ada yang sakit, biasanya dianterin sih. Pakai ada bus asrama dianterin ke rumah sakit Oke. gitu. Berarti nggak dibolehin tuh kalau misalnya sakit. Anggaplah cuman demam gitu. Hmm. Jadi nggak bisa masuk kelas, terus nggak bisa ke dapur. Itu bisa nggak diambilin sama temennya Oh, makanan? bisa, bisa, bisa. Minta Bisa. bantu sama teman bisa. Atau Ya. kalau minta obat juga biasanya ada di ruang musyrif, kita bilang ya. Musyirifnya itu di dalam rumah itu. Ah, enggak, musyrif itu ada rumah sendiri khusus buat kantor musyrif. Jadi Oke. kalau kita ada apa-apa, darurat, atau Mm-mm. butuh apa, bisa datang ke kantor situ, ngobrol sama dia, Berarti minta mereka bantuan. berarti mereka nginap di sana juga. Iya, mereka ada kayak shift-shiftnya gitu. Jadi kalau nggak salah ada 4 musyrif gitu, mereka ganti-gantian aja. Ada yang jaga malam, jaga siang, jaga pagi, Oke, gitu. oke, oke. Di sana ada berapa ini? Berarti kalau satu kamar 2 orang, berarti satu rumah itu ada 10 orang. Mm-mm. Nah, terus ada berapa villa? Villanya berapa ya? Mungkin ada 20-an kali lebih. Banyak 20 banget. kayaknya. Iya, Berarti ada. I see. Karena itu kan dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 Aliyah ya. iya benar dari SMP sampai SMA. Oke. Nah, kalau itu dalam satu rumah satu angkatan nggak? Atau beda-beda? Ada yang MTS, ada yang Aliyah, ada yang. Jadi kalau di asrama kita tuh dipisahin daerah SMP sama SMA. Jadi ada bagian yang alif itu SMA semua, terus Hmm, bagian yang ba itu SMP semua. Tapi dalam satu rumah eh, bisa beda-beda kelas. Tapi beda-beda kelas. semuanya SMA misalnya. Cuma Oh, beda-beda kelas doang. Semuanya SMP tapi beda-beda kelas doang gitu. oke. Dalam satu angkatan itu biasanya berapa kelas? Satu angkatan. Heeh. Misalnya kelas 1 ada sampai 1A, B, C enggak? Ah, biasa 4 nih. Paling banyak 4. Oke, sampai 4 ya. Oke, itu berarti pulang. Nah, setelah pulang itu, kalau saya pulang jam 2 makan siang, terus itu berarti udah bebas. Ada Udah. ada masjid kan di daerah Iya. ini di Di dalam asrama. di dalam asrama itu di dalam komplek asrama itu ada masjidnya sendiri. Oke, tapi nggak diwajibin.
Sebenarnya ya diwajibin sebenarnya, tapi nggak dicek gitu siapa yang ke Oh, masjid siapa yang enggak, enggak. ya, enggak sampai dihukum gitu keluarnya Iya, kan. kalau di pesantren di Indonesia mungkin ada Ya, peraturan yang mewajibkan gitu kan kayak. betul. Kalau di sini enggak sih, lebih dibebasin. Oke. Terus sore bebas juga, terserah mau olahraga mau apa. Hmm. Biasa kalau di masjid itu disediain kayak kegiatan tahfiz. Siapa yang mau ngafalin Quran, siapa yang mau murojaah, di situ ada syekh-syekhnya gitu. Itu Kalau mau pada masuk asar. halaqah bisa daftar di situ. Itu waktunya kapan tuh? Itu Setelah setelah asar sholat asar. Jadi sampai maghrib. sampai maghrib, benar sebelum maghrib. Jadi alurnya tuh pulang sekolah, makan siang, sholat asar, habis itu Hmm. ada halaqah di masjid bagi yang mau, tapi nggak diwajibin. Halaqah itu modelnya apakah sekedar hafalan atau ada kayak belajar fikih gitu? Enggak, hafalan aja kalau yang habis asar. Biasa Oke. kalau yang kayak muhadarah-muhadarah fikih, tauhid itu harinya beda lagi biasanya. Biasanya sebulan sekali ada kali ya, Oh, didatengin oke. tamu Tapi gitu, tapi guest. waktunya setelah asar juga. Biasa ganti beda-beda. Kadang biasanya kebanyakan setelah maghrib atau setelah isya. Hmm, oke, oke. Berarti setelah itu maghrib. Mm-mm. Ada fasilitas olahraga nggak di kawasan itu? Ada lapangan futsalnya, Hmm, ada tempat main kayak biliar gitu, ada tempat tenis main meja. pingpong, benar tenis meja, ada PS-nya juga sekarang. Bagus banget. Ada kolam nggak? Kolam renang. Enggak ada kalau kamu renang. Ya ada. Oke. Ya, terus maghrib ke isya. Maghrib ke Isya itu tadi, kalau misalnya ada muhadharah bisa jadi ada, kalau nggak ada berarti bebas. Oke. Terus isya. Setelah isya. Setelah Isya bebas lagi. Setelah Isya itu makan malam. Buka lagi Hmm, kantin buat makan oke. malam. Makan malam dan udah. Itu ada jamnya nggak buka kantin? Ada, biasa ada. Bisa dikasih tahu jamnya. Pokoknya setelah sholat Isya itu udah buka biasanya. Jadi itu antara dari asrama Mm-mm. terus masjid, tempat makan itu jalan kaki bisa. Bisa, itu di dalam satu komplek yang sama. Ya, dekat berarti ya. Mm-mm. Oke. Enak banget ya. Iya, Terus di kelas itu belajar apa aja? Sama kalau aja. Ada umumnya nggak? hmm, ada. Jadi bisa bisa dibilang kayak gini. Pelajarannya itu kalau di Mahat ini dibagi tiga. Ada pelajaran yang umum, ada pelajaran agamanya, ada pelajaran bahasa Arabnya. Kalau pelajaran umum kayak yang kita tahu biasa IPA, IPS, Matematika. terus ya matematika gitu, sosial. Terus kalau pelajaran agama itu dibagi tuh jadi berapa ya? Kalau nggak salah 6 ya. Itu tuh ada tauhid, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, sama ada sirah. Itu buat agamanya. Hmm. Kalau terus bahasa Arabnya nanti dibagi lagi. Bahasa Arabnya itu ada nahwu sarf, terus ada mahat lughawiyah, ada al-adab Arabi, terus ada Hmm. al-balaghah gitu. Hmm. Jadi dibagi-bagi gitu bukunya. Hmm. Jadi kalau di total bisa 16 mata pelajaran lah. Itu dalam setiap kelas seperti itu. Ada jadwalnya kelasnya Kak. Biasa tuh dalam sehari itu ya 8 8 his lah kalau kita bilang. 8 mata pelajaran gitu. Iya, 8 mata pelajaran. Banyak ya. Iya, capek sih, jujur. Capek banget ya kalau dari jam 7 sampai Dari jam jam 7. Jadi 1. biasa tuh dibagi Kak. Jadi pagi masuk jam 7, terus Hmm. kita ada 3 pelajaran, itu dibagi 45 menit, 45 menit. Jadi setiap 45 menit belnya bunyi itu ganti pelajaran. 3 pelajaran selesai, ada break, terus lanjut lagi eh 3 pelajaran lagi, Maksudnya tiga terus pelajaran break itu lagi tiga, buat tiga guru yang berbeda, 3 guru yang berbeda. tapi nyambung waktunya. Iya, nggak ada jedanya. Jadi Itu cuma jadi itu bisa kayak
Jam pelajaran pertama langsung matematika, setelah matematika Hmm. bahasa Arab, setelah bahasa Arab Mm-mm. IPA gitu. Bisa kayak gitu? Bisa gitu, bisa benar. Oh. Benar. Gitu. Waduh, itu lumayan berat kepala tuh. Iya. Oke. eh itu berarti 16 mata pelajaran itu dipelajari dari satu SMP sama semua gitu. Semuanya dipelajari atau Hmm. kayak ada yang bertahap, misalnya ada pelajaran yang dipelajari oleh Alia tapi SMP-nya nggak dipelajarin. Ada beberapa mata pelajaran yang dibelajarinnya di SMP, terus di SMA udah nggak ada lagi. Seperti apa tuh? Kayak contohnya kayak sirah. Sirah itu di pelajaran agama, itu cuma sampai kelas 9 aja. Oke. Ketika SMA udah nggak ada lagi sirahnya. Oke. Kalau yang ada di SMA nggak ada di SMP? Yang ada di SMA bisa kayak balaghah. Balaghah itu mulai baru dari SMA. Di SMP belum ada balaghah. Oke. Terus ini, saya penasaran sama ini, belajar fikihnya. Hmm. Fikihnya itu 4 mazhab dipelajari. Atau kayak eh gimana? enggak deh kayaknya. Nggak dibahas kayak gitu ya? Kayak misalnya, Enggak sampai bahas berat-berat gitu enggak. oh oke, pengantar aja berarti ya. Benar. Oke. Terus ujiannya. Ujiannya. Ujiannya kayak gimana? Ada nggak ujian mingguan, ujian semester, ujian nasional? Kalau ujian yang pasti ada ya Kak, kayak UTS, UAS itu ada tiap semester. Jadi Oke. semester satu ada UTS-nya, ada UAS-nya. Kalau kayak ujian-ujian kuis atau ujian tiap minggunya itu tergantung gurunya masing-masing biasanya. Ada yang ngadain, ada yang enggak gitu. Tapi Oke. kalau UTS sama UAS pasti ada, karena itu dari pemerintah. Kalau ujian nasional ada nggak sih di sana? Ujian nasional itu pas kelas 12 aja, yang ujiannya sama sama seluruh seluruh sekolah di Qatar. Itu komputer apa tertulis? Enggak, nulis, masih nulis. Nulis atau yang bulat-bulat itu? Enggak, nulis biasa, kayak kertas biasa aja. Itu biasanya yang ujian nasional tuh cuma pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris sih. Enggak Hmm, semua mata pelajaran. oke, 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 oke. Berarti itu ini pilihan ganda ya? Gimana sih model ujiannya tuh? Ada pilihan gandanya, Heeh, ada esainya juga, ada isian singkatnya juga, lengkap. Jadi oke. enggak seluruhnya pilihan ganda. Itu ujian nasional. Iya, di sana bilangnya ujian nasional. Oke. Kalau ujian ininya, ujian tengah UTS sama UAS-nya, itu Dan modelnya kayak gimana? UTS sama UASnya kalau di kelas-kelas biasa selain kelas 12, semuanya dibikin sama sekolah, sama hadininya, sama Mm-mm. guru-guru yang ada di ini. Itu berarti nggak ada yang lisan gitu, semuanya tertulis. Lisan ada, kayak misalnya di pelajaran bahasa Arab, Maharat gitu, itu ada lisan kayak speaking ke Hmm. gurunya gitu ada nilainya. Hmm. Terus misalnya kalau kayak pelajaran Quran, pasti ada lisannya, kayak nyetor, hafalan, atau Hmm. ujian tajwid itu ujian tulis Hmm. gitu. Kalau di bahasa Inggris mungkin ada ujian listening. Hmm. Oh, belajar bahasa Inggris juga ya? Ya, ada bahasa Inggris juga. Yang belajar bahasa Inggris ini sampai TOEFL nggak sih? TOEFL IELTS Oh, gitu? enggak, Sampai enggak, ya? enggak. Oke, oke, oke. Enak banget ya. Saya kalau tahu saya daftar juga tuh. Oke, terus kalau mau keluar kan itu kan bebas kan, banyak waktu kosongnya. Itu kalau Nah, mau keluar itu sebebas apa? Apakah harus izin sama musyrifnya atau gimana? pasti kalau mau keluar harus ada izin. Jadi kalau setiap kita mau keluar, mau kemanapun, pokoknya keluar dari gerbang komplek asrama, kita harus ada izin. Jadi izin dulu ke musyrif, nanti dikasih izinnya berupa kayak kertas gitu. Nah itu nanti yang kita kasih ke satpam. Kalau nggak pakai kertas itu kita nggak boleh keluar, gitu Kak. Boleh Nah itu terima, juga batas. eh, Gimana Kak? enggak lanjut aja. Batas apa? Jadi kalau keluar yang tadi izin tadi itu, jadi juga ada batas baliknya juga. Biasanya maksimal jam 10 malam udah harus balik lagi gitu. Oh, nggak boleh nginap di luar ya? Kalau itu izinnya beda lagi nanti Kak. Ada izin yang keluar
tapi balik di hari itu ada izin yang mabit di Ya, luar gitu. betul. Kalau misalnya kayak weekend kan, Hmm, lumayan tuh 2 hari. benar. Kadang biasa banyak sih yang kayak nginep di rumah omnya, di Hmm, rumah saudaranya gitu kan. iya, Itu betul. boleh, tapi ada izinnya. Tapi itu boleh sampai setiap minggu keluar kayak gitu. Boleh, boleh bebas. Oh, enak banget ya. Oke, terus pengalamannya ini rasanya Zafran. Kalau Zafran kan berarti udah terbiasa berpisah dari orang tua ya, Iya, berarti. benar bisa bilang Jadi kan gitu. pas pas kesana kan berarti udah nggak terlalu sedih gimana gitu kan. Ada nggak sih yang betul-betul gitu? Ini kan ceritanya kan tamat SD gitu kan. Tamat Nah, SD terus ke sana itu ada yang sampai nangis-nangis nggak? Oh, biasa aja. saya sih biasa aja sih Kak. Enggak Kalau sama. teman-temannya yang lain yang dilihat dari Ya, mungkin kangen nih pasti kangen sih, tapi kayak karena di sana juga banyak acara kegiatan, sibuk juga di hmm, udah biasa aja sih. oke, oke. Berarti waktu Zafran ke sana itu kalau libur sering nggak ada keluarga di Qatar? Kalau libur mungkin ada pernah diajak sama temen orang tua di Qatar, ada diajak Oh keluar iya. jalan-jalan gitu, ada. Jadi kalau orang tuanya Zafran datang itu boleh nggak ke ini Boleh, masuk di pernah, asrama? pernah datang kok waktu itu. Kan Oh, kebetulan waktu itu orang tua kan di Kuwait kan dekat ke Qatar, oke. jadi pas lagi ada libur apa gitu pernah datang. Hmm. Kunjungi asrama juga pernah Itu sempat boleh, gitu. boleh masuk ya keluarga. Boleh, boleh, boleh. Nginep nggak boleh. Oh, kalau nginap nggak boleh. Cuma berkunjung aja. Hmm, oke. Oh, karena ada ruang tamu ya. Betul, betul. Ah, Oke. Apa ya? Di asrama. Oh, laundry. Ada laundry nggak di dalam? kalau laundry, eh, kita setiap rumah itu ada mesin cucinya, Kak. Jadi cuci Oke. masing-masing, jemur masing-masing. Tapi ada mesin cucinya. Yang kalau yang di asramanya Qatar Foundation itu kan mesin cuci dengan pengering gitu. Jadi nggak ada jemuran sama sekali. Hmm, Kalau di asramanya Zafran, mesin cuci aja. Ngeringinnya manual, dijemur di luar. oh, waduh. Ah, ah. Itu pasti cepet banget gak sih? Waktu Kalau lagi musim panas sih ya benar sih. suhunya ke Sampai atas. panas. Heeh. Hmm, saya penasaran nanti kirimin foto-fotonya deh, saya penasaran. Boleh, boleh Kak nanti aku kirim. Hmm. Coba ada waktu ya. Ya. Kayaknya gara-gara COVID deh dulu. Soalnya saya semester pertama di sana, terus pas liburan ke Saudi, pulang dari Saudi langsung kena COVID, jadi nggak Hmm. sempat kemana-mana kan. Di rumah terus, iya Eh, benar. Mau keluar juga nggak enak gitu. Eh, Karena kan ada waktu tuh sebetulnya bisa lihat-lihat Iya, asramanya. kalau pas COVID juga asrama kita lockdown sendiri, jadi nggak nerima tamu masuk. Itu dibatasin banget sih waktu COVID itu. Hmm. Jadi waktu COVID nggak dipulangin. eh Waktu itu ada ya beberapa yang pulang, ada beberapa yang stay. Nah, saya termasuk yang stay waktu itu Kak. Oh berarti pilihan. Pilihan waktu itu. Oke, oke, oke. Hmm, oke. Terus Zafran kan ceritanya nih dari pesantren gitu kan di sana. Terus bisa masuk ITB loh. Berarti kan kualitas pendidikan sainsnya itu oke dong. Gimana menurut Zafran? Kalau menurut saya sih iya bener oke sih. Heeh, Kayak pengetahuan walaupun ini namanya Mahad Dini ya, tapi heeh. pengetahuan umum juga dapat kayak sekolah-sekolah lain di Qatar. Ya, Jadi ya. standarnya juga sama sebenarnya. Jadi nggak ada pengecualian atau kekurangan enggak sih. Berarti belajar sainsnya bahasa Arab dong. Iya bener. Jadi kayak belajar biologi gitu Eh, dalam Semuanya bahasa bahasa Arab. Arab. Mm-mm. Tapi Ya. untungnya pas belajar matematika angkanya tuh nggak angka Arab, Kak. Masih Oh, angka gitu tadi. normal. Angka aroma apa? Angka Latin. Benar, benar, Nah, iya. iya. Berarti Zafran sendiri belajar bahasa Arab sejak kapan? Apa sejak di Qatar, sejak di Kuwait? Sejak di Qatar. Jadi kalau di Mahdi ini tuh tadi lupa jelasin apa namanya?
kalau bagi yang belum bisa bahasa Arab, ada kelas khusus namanya Tamhidi. Hmm, Tamhidi itu kelas bahasa. Itu di tahun pertama. Jadi pas kita datang ke Qatar tuh, setelah udah nyatain lulus seleksi, itu oke. nanti kita dites ulang pas nyampe. Hmm, Di tesnya tuh bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau kita pas tesnya, lulus, itu kita nggak dimasukin kelas bahasa. Tapi kalau kita nggak lulus, baru dimasukin kelas bahasa. Nah, kebetulan kemarin saya ikut kelas yang Tamhidi itu tahun pertama, hmm. gitu. Berarti 1 tahun. 1 tahun. Satu Harus tahun. harus lulus itu. Kalau nggak lulus nggak bisa lanjut. Atau ngulangan terus tamhidinya. Oh enggak, kalau Tamhidi cuma boleh setahun aja. Kalau nggak lulus berarti nggak bisa lanjut. Putus aja gitu. Kayaknya biasanya semuanya harusnya lulus di Tamhidi karena gampang sih. Nggak mungkin nggak lulus. Oke. Oke. Eh, apa lagi ya? Ini hafalan. Ada nggak kewajiban hafalan? Berapa juz? Kalau kewajiban hafalan untuk daftar masuk nggak ada ya. Tapi Hmm. semakin banyak hafalannya semakin di jadi apa ya? Perhitungkan. Diprioritasin, diperhitungkan benar Oke. pas Terus, seleksi. Mm. terus kalau selesainya ada nggak? Kalau lulus dari Mahadi ini harus misalnya 5 juz gitu. Kalau target gitu nggak ada diwajibin sih Kak. Itu Oke. dibebasin ke masing-masing doang. Tapi bukannya ada ini, ada mata pelajaran tahfiz. Iya, ada mata pelajaran di sekolah ada mata pelajaran Quran. Heeh. Itu biasanya di eh, apa ya? Gimana bang? Kayak di tiap kelas tuh beda-beda hafalannya. Jadi kalau Bias. misalnya waktu kelas 9 saya tuh ingat juz 26 itu hafalannya. Oke. Terus Terus? waktu kelas 10 surat An-Nisa full. Kelas Oke. 11-nya surat Ali Imran full. Nah, Oke. kelas 12-nya Al-Baqarah full. Gitu. Oke. Terus pas mau selesai ada gak ujian komprennya kayak semuanya yang diakumulasi gitu? Enggak ada. Itu ujiannya Oh, biasanya pas UAS aja. UAS sama UTS. nggak berat ya? Iya, nggak berat sebenarnya. Sa Biasa-biasa aja. Seangkatannya Zafran ada yang ini nggak? Seangkatannya Zafran ada yang orang Indonesia nggak? Seangkatan saya ada. Kita berempat. Berempat orang Indonesia. Ya, yang Eh, berempat benar. mm. Semuanya ini asrama. Semuanya di asrama. Oke. Terus, Ada satu yang dari luar. Berarti berlima kita. oh oke, oke. Terus empat-empatnya ini mulainya dari bersamaan nggak? Maksudnya kalau Zafran kan masuk kelas 9 ya. Hmm, Berarti Zafran 1 tahun terus ikut ujian nasionalnya SMP kayak gitu. iya, ujian nasional SMP waktu itu ikut juga waktu kelas 9. Oke. Ada nggak yang nggak lulus ujian nasional? Nggak ada kali ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya alhamdulillah lulus semua. Berarti lumayan mudah ya. Iya. Oke, oke. Oke. Yang temannya yang kan berempat ya. Hmm. Yang lainnya ini masuk dari MTS. Eh, semuanya itu dari Kuwait asalnya. Oh, Karena bareng ada yang berarti. tinggal di Kuwait juga. Jadi sama. Jadi empat-empatnya masuk kelas 9. Sembilan. Tapi yang waktu bareng sama saya itu cuma satu. Jadi berdua kita di tahun berapa ya? 2017. Mm-mm. Terus Terus? yang duanya lagi itu setelahnya, setahun setelahnya di 2018. Oh, tapi dia masuk kelas 9 juga. Iya, tapi Hmm. mereka yang dua itu langsung nggak pakai kelas bahasa. Oke. Berarti bahasanya udah oke. Hmm. Oke. Terus daftar misalnya tamat SD di Indonesia, terus mau daftar MTS di sana, itu boleh kan? Boleh, boleh. Nah, kalau misalnya MTS-nya di Indonesia, terus mau masuk daftar aliyahnya, itu boleh juga. Boleh juga, tapi biasanya kalau dari pengalaman ya, agak susah masuknya. Bahkan belum pernah ada orang dari Indonesia bisa masuk SMA.
Jadi Hmm. cuma pernah sekali kalau nggak salah. Pernah sekali dan itu juga dari Kuwait datangnya. Dan dia udah bisa bahasa Arab sebelumnya. Itu Oh, ada kakak kelas saya. Dia lulus duluan waktu itu. oke, oke, oke. Nah, berarti pada dasarnya bisa ya, cuman lebih sulit aja. Benar. Mm. Sama nggak uang sakunya dari MTS sama Alia? Uang sakunya beda. Kalau kalau yang dulu ya Kak, waktu saya masih sana ya, Eh, SMP-nya itu 350 kata Rial. oke. Kalau Terus Alia? kalau yang SMA-nya itu 400. Oh, nggak terlalu beda ya. Terus nanti kalau kita nilainya bagus di atas 90 Kak, itu Hah? ada bonusnya nanti. Maksudnya nilai umum, nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata rapotnya misalnya di Hah? UTS atau di UAS itu di atas 90 nanti kita dikasih bonus 100 setiap bulannya. Jadi yang tadi 400 atau 500 gitu. Nah, Oh, jadi misalnya UTS, UTS mm-mm. nilainya nilai rata-rata di atas 90. Itu Langsung dikasih tuh, tuh. langsung dikasih. Nanti pas pas akhir bulan gitu pas uang sakunya keluar nanti ada bonus 100 Itu karena sekali nilainya aja. bagus. Itu sekali aja Enggak, dikasih. sampai sampai ujian selanjutnya. Oh, enak banget ya. Iya, jadi orang tuh semangat. Jadi semangatnya di situ. Terus kan uangnya kan nggak keluar juga kan, makanan ditanggung, semua ditanggung kan. Iya, jadi buat jajan aja. Tuh. Jajan aja. Kalau mau jajan ada ini nggak di sana di kawasan itu? Dulu atau keluar? Ada dulu, biasanya ada Bakala sih dekat sini. Oh, berarti jalan kaki aja deket. Iya, jalan kaki aja. Kalau Oke. lulu biasanya bisa naik taksi atau naik bus bisa. Oh, berarti warung-warung aja ya, Iya, dekat situ. Oke. betul. Terus kalau nggak pergi makan, terus pesen aja gitu kayak delivery apa gitu, pesen kasarama itu nggak apa-apa boleh. Boleh, boleh. Itu dibolehin kok. Hmm. Ya. Bebas banget. Iya. Oke, terus kalau misalnya tadi itu, misalnya kan UTS nilainya 90, oke. Berarti kan dapat tambahan 100 tuh per bulan. Hmm. Terus kalau ujian akhir dapat 90 lagi, itu berarti jadinya 200 tambahannya, atau enggak, tetap 100? Enggak, tetap sama, Kak. Oh, Tapi jadi nanti biasanya yang nilainya bagus nanti di akhir tahun ada bonus sendirinya lagi nanti, Kak. itu bonus Biasa yang, bonus di akhir tahun sebelum liburan, Kak. Jadi misal kalau di SMP tuh kalau nggak salah kalau nilainya di atas 95 ya. sembilan Heeh. puluh lima tuh dikasih 1.000 kalau nggak salah di akhir tahun Wah, sebelum liburan. Kalau yang SMA tuh biasa 1.500 lebih gede. oke, oke. Itu di akhir tahunnya Enak sebelum dong. libur. Hmm. Tapi Oke. nggak tahu ya kalau sekarang gimana. Itu dulu waktu sama di sana. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang nonton ini nih, Hmm, terus dia lagi MTS nih sekarang, hmm, terus dia ngerasa kayaknya bahasa Arab saya oke deh, bisa lah coba daftar gitu. Daftar ke sana berarti boleh kan? Anggaplah misalnya dia kelas 2 MTS, terus hmm. daftar ke sana. Itu bisa kayak gitu. Bisa langsung masuk kelas 9 bisa. Nggak masalah kalau di Qatar. Oh, berarti yang dikasih cuma nilai raport yang terakhirnya aja. Iya, kalau nggak salah tuh yang diminta rapotnya itu rapot sekelas sebelum, 2 kelas sebelum dia. Misalnya dia kelas 8 sekarang berarti dia harus nyertain rapot kelas 7 sama kelas 6 Oke. gitu. Mm-mm. Oke, oke. Kalau disaranin sih ya, ya Hmm, mau daftar ya SMP lah. Kalau SMA soalnya tadi yang saya bilang tadi susah, susah ya. lebih susah. Belum pernah soalnya. Oke. Itu Terus teman-temannya Zafran, kebanyakan yang di asrama itu dari negara mana? dari semua benua ada Kak. Kayak Asianya ada, Yang dominasi ada Afrikanya nggak? ada, Eropanya ada. Yang Mungkin mendominasi? kalau benua lebih banyak Afrika sih paling banyak. Dari Maroko, Yaman, Maroko, Yaman, Maroko ya benar. Ya, Maroko ada, Yaman ada, terus kalau itu Gambia banyak sih, Gambia, Hmm. terus apa namanya? Ya daerah-daerah situ lah. Sekamarnya Zafran orang apa aja? Kalau saya sekamar sama adik saya sendiri, orang Indonesia. Oh, oh itu berarti bisa diminta. Iya biasanya kalau kalau ada maksudnya bersaudara biasanya dibarengin. Oh, boleh. Dan Jadi, biasanya juga kalau kamar tuh biasanya di satu negara ini. Jadi Indonesia sama Indonesia.
Oh, Filipina sama wah Filipin, enak, Thailand sama Thailand enak gitu. banget. Tapi itu Biasanya enggak gitu. ini. Tapi itu biasanya kan kalau kayak gitu ditakutkan kalau oh mungkin enggak sih ya, karena kan kelasnya udah bahasa Arab. Karena biasanya yang kayak gitu tuh alasan kenapa satu negara nggak disatuin supaya bahasanya jalan gitu. Iya, tapi kayaknya eh nggak tahu ya. Pokoknya waktu saya Ya, datang ke sana udah begitu aja aturannya. Kalau dulunya lagi nggak tahu sih. mungkin karena itu sih, karena pertimbangannya mungkin kalau di kelas kan udah full juga, terus udah setengah harian gitu kan. Ya, Udah cukup gitu ya, Kak. udah cukup untuk ininya bahasanya. Oke, berarti kan Zafran sebetulnya udah pernah ngerasain sekolah di Indonesia kan waktu SD, SMP juga Betul. pernah, di Kuwait juga Mm-mm. pernah. Perbandingannya gimana, Zafran? Apakah Perbanding kesulitannya atau gimana bedanya sekolah di Indonesia sama di sana? apa ya? Hmm, Kalau pelajarannya sama nggak kesulitannya? sebenarnya kalau sulit tuh kan tergantung ya kayak Hmm. kayak tergantung gimana kita siap belajarnya atau gimana kita Menurutnya Zafran hmm, sama aja. sam mungkin dibilang pelajaran Indonesia mungkin lebih lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih susah mungkin Di mana? di Indonesia Oh, di Indonesia daripada di justru lebih Qatar. sulit. Hmm, kayaknya sih, Hmm. karena saya Kalau waktu tugas-tugasnya. kemarin mau daftar kuliah ke Indonesia kan kayak sempat ikut kayak bimbel gitu. Hmm. Jadi dari situ bisa ngebandingin tuh pelajaran SMA di Indonesia sama pelajaran SMA di Qatar. Ya. Ternyata pelajaran SMA di Indonesia itu lebih kayak gimana? Lebih luas, lebih berbobot gitu. Hmm. Pelajaran umumnya ya kayak Hmm. gitu. Oke. Oh, berarti setelah dari sana bimbel berapa bulan? Waktu itu nggak lama sih, kayak kalau salah 3 bulan habis itu udah stop. Cukup lah. Itu enak Iya. loh. Soalnya kan pesantren-pesantren di Indonesia terus alumninya masuk ITB itu keren loh itu. Bisa masuk ini lewat jalur apa, Zafran? Masuk ITB. Kemarin lewat ini IUP Kak, International Undergraduate Program. Oke, Karena sama ada kayak Heeh. Iya, 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 iya. Ngerti saya. Sama kayak programnya ini. Siapa namanya yang anak Qatar tuh? Yang di Izan UGM. ya Kak. Izan. Iya, Ya, benar, benar. Berarti teman-temannya ini anak-anak internasional. betul. Oke lah. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, Zafran? Sama teman-teman yang misalnya tertarik gitu. Atau ada orang tua yang nonton terus tertarik. Ke sana apa yang harus diperhatikan gitu. Atau gimana? Apa ya? eh, Kalau tertarik buat belajar ke Qatar ya boleh-boleh aja sih kayak nyoba daftar bisa. Hmm. Tapi kalau mau nyoba daftar pastiin kayak udah siap dirinya bawa diri ke sana. Soalnya yang di sana tuh yang harus disiapin banget tuh kemandiriannya Kak. Kayak di sana bener-bener banget dilepas. Gimana kayak kalau di pesantren Indonesia benar-benar dibimbing, diatur, ada jadwalnya. Tapi kalau di asrama saya yang waktu itu benar-benar dilepas, nggak ada jadwal, nggak ada aturan ada, tapi kayak nggak ketat-ketat banget gitu, nggak seketat pesantren di Indonesia mungkin dibilang ya. Oke. Gitu Kak. Simpel ya. Oke. Oke lah. Ini udah nggak ada ya gambarnya. Ya Kak. Ya cukup ya. Jadi kesimpulannya tuh enak banget. Udah sekolahnya gratis, dikasih uang saku pula. Kegiatannya tidak terlalu padat ya, menurut saya dari penggambaran itu. Terus pelajarannya juga oke. Yang paling enak itu karena ada modal bahasanya, Zafran. Betul, Ya, itu penting sih Kak. Kayak kalau udah ngerti bahasa Arab, hmm, udah paham, semua bisa gampang sih. Kalau bermasalah bahasa Arabnya, itu yang jadi semuanya bakal sulit. susah. Bener. Jadi kuncinya sebenarnya di bahasa sih. Kalau udah apalagi namanya, udah selesai gitu.
Mm, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Oh, tapi bahasa Inggris ada pelajaran sendiri ya. iya, Berarti yang lebih banyak otomatis lebih banyak pelajaran bahasa Arabnya daripada bahasa Inggrisnya. betul, betul. Itu sampai ini enggak sih? Sampai kalau di pesantren Indonesia kan soalnya beda tuh. Kalau kita bilang belajar bahasa Arab sama belajar baca kitab, gitu. Baca Mm, kitab gundul. mm. Kalau di Qatar kan berarti semuanya gundul kan ya? Atau ada Iya, barisnya? semuanya gundul, Kak. Semua bukunya gundul. Kayak tadi yang saya bilang belajar biologi gundul bacanya. Wah, itu berarti Tapi itu ada pelajaran sendirinya. Baca pelajaran kitab gundulnya. Enggak, langsung aja. langsung aja. Jadi emang udah kayak kertas ujian gitu juga semua kan udah gundul gitu, Kak. Wah, hebat banget sih. Tapi emang pas awal-awal sih emang berat banget sih, Kak. Jujur memang berat. Tapi kalau udah biasa gitu, udah belajar Hmm. banyak baca bukunya, udah jadi biasa aja sih lama-lama. Beratnya kira-kira selama berapa lama Zafran merasa? 1 tahun, 1 semester? Hmm, karena waktu itu saya ikut Tamhidi mungkin jadi agak lebih Oh, lebih benar. ringan kali ya. Ada tambahannya. Karena udah biasa setahun pertama pas Iya, Tamhidi gampang tuh. iya. Bukan gampang sih, Kak. Dimudahin lah. Terus tapi agak kaget juga pas masuk kelas biasa, Kak. Kaget dengan kayak oh belajarnya harus berat, banyak banget bacanya. Hmm. Tapi pas kelas 9 habis semester 1 tuh ke semester 2 udah easy aja gitu. Udah terbiasa. Udah mulai terbiasa. Oke, sip, sip. Oke, makasih banyak Zafran Iya, atas waktunya dan makasih juga Kak sharingnya. Darul udah ngajak ngobrol-ngobrol nih. Makasih banyak. Soalnya penting banget nih Zafran nih. Soalnya Iya, udah ada info soal S1, ada soal paskanya ada di Qatar ya. hmm, Yang kurang tuh ini, pesantren di Qatar tuh menarik. Bisa iya, dicoba lah, harusnya bisa dicoba tuh sama banyak orang. Siapa tahu kan ada yang lolos kan. iya benar, benar. Kita nggak tahu rezeki rezeki orangnya gimana. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Zafran atas waktunya. Semoga sukses, studinya lancar semua Ini sampai insya apa menggapai cita-citanya ya Zafran. Allah. Amin. Demikian teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton ya. Yang mau kontak Zafran, saya kasih IG-nya aja Zafran ya. Boleh banget. Oke, nanti saya kasih IG-nya di deskripsi dari video ini supaya kalau ada mau tanya-tanya lebih yang mungkin tidak terjawab di video ini silakan ditanya langsung ke Zafran. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.